Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita boleh bersyukur atas kebaikan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga di pagi yang indah ini kita boleh menikmati kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru, bahkan napas hidup yang masih Tuhan nyatakan untuk kita nikmati sampai pada saat ini. Sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dari Zakaria pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, dengan dua judul perikop. Perikop pertama, penyingkiran berhala dan nabi palsu, dan perikop yang kedua, pedang menimpa umat baru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan pasangan keluarga atau pasangan suami istri, kecemburuan atau bahkan amarah bisa timbul jika salah satu dari pasangan itu diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat dengan orang lain atau lawan jenis. Akibatnya, seseorang itu bisa saja memilih untuk pergi meninggalkan pasangannya karena ia merasa kecewa. Bapak, Ibu, Saudara, sejak awal kita tahu bahwa Allah bisa cemburu terhadap umatnya jika mereka bersekutu dan bahkan menyembah pada ilah lain. Dalam firman Tuhan bagi kita pada saat ini diperlihatkan bagi kita bagaimana Allah ingin memperlihatkan kuasa-Nya yang tidak terbatas serta menyatakan bahwa Dialah sumber kehidupan. Dari sini juga Allah turut menyatakan bahwa dirinya lah yang patut untuk disembah. Ada beberapa hal yang boleh bersama-sama kita renungkan melewati nas kita pada hari ini. Yang pertama, dalam ayatnya yang pertama, dikatakan Allah sumber pembasuh dosa. Dalam ayat yang pertama ini jelas Allah sudah menunjukkan tentang kekuasaannya, bahwa Ia akan membasuh dosa tiap manusia. Yang kedua, melenyapkan nama-nama berhala dalam ayatnya yang kedua A. Dari sini kita dapat melihat bahwa Allah tidak ingin umatnya menyembah pada ilah lain selain daripadanya. Ia ingin menguduskan umatnya dari segala bentuk kecemaran yang dilakukan dengan menyembah kepada berhala. Hal demikian tentu membuat Allah kecewa, tentu membuat Allah sedih. Umat yang dikasihinya masih saja tidak mau memandang kepadanya, bahkan tidak mau menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Yang ketiga, dalam ayatnya yang kedua B, di sana dikatakan menyingkirkan nabi-nabi palsu dan roh najis. Allah menyingkirkan para nabi palsu ini dengan membuat mereka malu pada penglihatan mereka sendiri. Yang keempat, membuat mereka memanggil nama Allah melewati tiap ujian yang diterima oleh mereka. Dalam ayat ini menggambarkan tentang bagaimana manusia itu akan dimurnikan seperti orang memurnikan perak, dan akan menguji mereka sama seperti orang menguji emas. Dari hal demikian, Allah membuktikan bahwa manusia hanya akan memanggil nama Tuhan untuk memohon pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara, Allah tidak menghendaki umatnya, yakni kita yang percaya pada masa sekarang, hidup dalam kepura-puraan.
pura-pura menyembah Allah, padahal di lain ketika menyembah serta memberhalakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Allah tidak ingin kita hidup dalam dosa dan terus-menerus tidak mau mendengarkan perintah daripada Allah. Dunia memang akan selalu menawarkan tiap hal yang menyenangkan, tapi hidup bersama dengan Tuhan jauh lebih menyenangkan. Tiap pergumulan, tiap permasalahan yang terjadi dalam hidup dapat dilewati karena Tuhanlah yang memberi pertolongan. Semua itu boleh terjadi karena Allah begitu mengasihi kita dan ingin agar kita semua hidup di dalam Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hiduplah seturut dengan kehendak-Nya, agar kelak kita didapati sebagai umat yang setia, umat yang taat. Dan bersama marilah kita membuka diri kita, mempersilahkan Tuhan untuk dapat berkarya di dalam hidup kita, menyatakan kasih-Nya melewati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan pemeliharaan kasih yang daripada Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kami menjalani setiap kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kembali kami mau menyerahkan kehidupan kami. Terkhususnya kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di GKE Parawai Kalawa. Mari Tuhan Engkau memberkati masing-masing jemaat Tuhan, majelis jemaat, dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, dengan seluruh karya pelayanan yang mereka berikan. Biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada di Kalawa, mari Tuhan Engkau memberkati masing-masing mereka, memberkati setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang mereka lakukan, sawah, tanah, kebun, ternak yang mereka kelola. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Dari yang anak-anak, remaja, muda sampai yang tua, semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberkati setiap langkah kehidupan juang gumul harap mereka. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.